Assalamualaikum, hai semua. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan, kali ini aku mau bikin bolu kukus merah putih. Ini bikinnya mudah banget, bahannya ekonomis, hasilnya juga mekar, cantik banget. Nah, pengen tahu gimana cara aku buatnya dan apa aja bahannya? Tonton terus videoku sampai selesai ya. Terima kasih. Pertama-tama, siapkan wadah, lalu masukkan 2 butir telur. Tambahkan 200 gram gula pasir, 250 gram tepung terigu protein sedang, seperempat sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk, 1 sendok teh SP, kalau mau diganti ovalet atau TBM bisa juga. Lalu tambahkan 200 ml susu cair, bisa diganti dengan santan ya teman-teman. Nah, semua bahan ini kita mixer dengan speed paling rendah terlebih dahulu. Mixer sampai adonannya tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata, pindahkan ke speed paling tinggi, lalu mixer kembali sampai adonannya putih kental berjejak. Nah, kalau sudah putih kental berjejak, lalu matikan mixernya. Lanjut, di sini aku akan rapikan bagian pinggirannya menggunakan spatula. Ini tujuannya untuk memastikan semua bahan sudah benar-benar tercampur rata. Nah, adonannya kental seperti ini ya teman-teman. Kemudian di sini akan aku ambil sebagian adonan di mangkok kecil. Ini aku ambil secukupnya aja ya. Karena ini temanya merah putih, jadi di mangkok yang kecil ini aku kasih pewarna merah cabai secukupnya. Dan untuk di mangkok yang besar, aku biarkan original ya. Nah, ini diaduk-aduk sampai rata. Kalau sudah akan aku pindahkan ke plastik segitiga seperti ini. Nah, ini siap kita tuang ke dalam cup. Nah, di sini aku sudah siapkan cetakan bolu kukus dan cupnya. Untuk ukurannya nanti aku tulis di kolom deskripsi. Nah, langkah pertama kita semprotkan adonan yang putih. Nah, ini kita tuang atau disemprotkan secukupnya aja. Nah, kalau sudah, kita kasih selai stroberi. Ini aku kasih secukupnya aja, nggak usah terlalu banyak ya teman-teman. Lakukan sampai selesai. Oke, setelah dikasih dengan selai, lalu kita tutup kembali dengan adonan putih. Ini bisa dikira-kira aja ya. Setelah adonan putih, lalu kita semprotkan adonan yang merah. Untuk caranya seperti yang ada di video ya teman-teman. Oke, lakukan sampai semuanya selesai. Nah, setelah adonan merah selesai, lalu kita semprotkan lagi adonan putih. Untuk caranya seperti kita menyemprotkan adonan yang warna merah. Nah, ini kita lakukan sampai selesai ya. Setelah adonan putih selesai, lalu kita semprotkan kembali adonan yang warna merah. Untuk caranya sama ya teman-teman. Nah, ini adonan merah sudah selesai. Langkah selanjutnya semprotkan adonan putih cukup di bagian tengah seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah disemprotkan adonan yang putih, lalu semprotkan adonan yang merah di bagian tengahnya seperti ini. Nah, kalau sudah, ini aku bentuk motif menggunakan tusuk gigi. Untuk motifnya sesuaikan aja dengan selera ya. Nah, kalau sudah selesai, ini siap kita kukus.
Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan, pastikan kukusannya benar-benar panas, airnya sudah mendidih. Nah, ini kita letakkan cup berisi adonan. Jangan lupa diberi jarak ya. Nah, kalau sudah, ini ditutup, lalu kukus kurang lebih selama 15 menit menggunakan api besar. Dan kalau pakai tutup panci biasa, boleh dialas dengan kain bersih agar uap panasnya tidak menetes ke permukaan kue. Setelah kurang lebih 15 menit, nah ini kita buka, kita angkat dan siap disajikan. Nah, ini dia, bolu kukus merah putih sudah selesai aku bikin ya teman-teman. Kelihatan cantik banget hasilnya, mekar sempurna. Dan sekarang aku mau tunjukin ke teman-teman. Kelihatan ya, cantik banget teman-teman. Sekarang aku mau cobain. Kita buka dulu kertas rotinya. Kelihatan ya, ini benar-benar mekar. Oke, sekarang aku mau lihat dulu isi dalamnya. Nah, kelihatan ya teman-teman, di tengah-tengahnya sini ada selai stroberinya. Ini beneran enak banget. Teman-teman biasa lihat bolu kukus polosan, nah ini sengaja aku kasih dengan selai stroberi. Ternyata rasanya enak banget loh teman-teman. Tekstur bolu kukusnya juga super lembut, empuk banget. Pokoknya ini enak banget. Silahkan teman-teman coba di rumah ya. Oke teman-teman, cukup sekian videoku kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba di rumah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videoku sampai selesai. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau berbagi ide jualan kue cucur tema kemerdekaan. Ini kue cucur merah putih, bikinnya mudah banget, bahannya juga simple, hasilnya cantik berserat. Nah, pengen tahu gimana cara aku buatnya dan apa aja bahannya? Tonton terus videonya sampai selesai ya. Terima kasih. Oke, langkah pertama, siapkan panci, lalu masukkan 200 gram gula pasir, tambahkan 400 ml air. Nah, ini akan kita masak. Untuk masaknya ini gunakan api sedang aja. Masak sampai gulanya larut dan airnya mendidih. Nah, setelah gula larut dan airnya mendidih, boleh matikan api kompor lalu biarkan hingga dingin. Siapkan wadah, lalu masukkan 150 gram tepung terigu, 150 gram tepung beras, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian di sini aku tuang air gula yang tadi sudah dingin ya teman-teman. Nah, ini akan aku mixer. Nah, ini mixer sampai adonannya tercampur rata sambil kita masukkan sedikit demi sedikit air gulanya. Nah, ini kita mixer sampai adonannya benar-benar tercampur rata. Dan pastikan tidak ada tepung yang bergerindil. Nah, kalau sudah tercampur rata, kita masukkan semua sisa air gulanya. Lalu ini kita mixer kembali sampai adonannya benar-benar tercampur rata. Nah, kalau sudah, matikan mixernya. Lanjut, di sini akan aku tutup menggunakan kain bersih atau plastik wrap dan diamkan kurang lebih selama 1 jam, bisa juga lebih ya. Setelah kurang lebih 1 jam, kita buka, lalu ini kita aduk-aduk. Dan untuk konsistensi adonannya seperti ini, tidak terlalu kental, tidak juga terlalu encer. Kemudian di sini aku bagi menjadi 2 bagian sama rata. Dan di mangkok yang satunya aku kasih pewarna putih makanan, aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata. Dan untuk di mangkok yang satunya aku kasih pewarna merah cabai secukupnya ya teman-teman. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah, ini siap untuk kita goreng ya. Sebelumnya aku sudah panaskan minyak. Untuk minyaknya secukupnya aja ya teman-teman. Nah, ini kita tuang. Aku pakai bantuan dari cetakan kue talam. Ini aku takar sekitar 1 sendok sayur.
Jangan keburu disiram-siram ya teman-teman, kita tunggu sampai keluar seratnya seperti ini. Nah kalau sudah, bisa kita siram-siram bagian tengahnya. Tipsnya agar kue cucur berhasil dan seratnya itu cantik, usahakan suhu minyaknya itu harus benar-benar pas ya teman-teman. Jangan juga terlalu panas, karena kalau terlalu panas adonannya itu bakalan bantat atau keras, dan kalau kurang panas hasil seratnya itu kurang cantik teman-teman. Nah ini aku goreng lagi, ini aku contohkan lagi ya teman-teman. Teman-teman ikutin aja seperti yang ada di video, insya Allah resep ini anti gagal. Oke, lakukan sampai semuanya selesai. Nah ini dia kue cucur tema kemerdekaan atau kue cucur merah putih sudah selesai aku bikin ya teman-teman. Sekarang aku mau cobain satu dulu. Teman-teman bisa lihat hasilnya cantik, rapi. Sekarang aku mau lihat seratnya. Kelihatan ya teman-teman, seratnya cantik banget. Ini benar-benar kelihatan seratnya ya. Insya Allah resep ini anti gagal teman-teman. Beneran rasanya juga enak, nggak keras. Resep ini beneran recommended buat teman-teman coba di rumah. Oke teman-teman, cukup sekian videoku kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba di rumah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videoku sampai selesai. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin ide jualan bolu kukus modal ekonomis hanya dengan 1 butir telur, hasilnya lumayan banyak. Dengan topping keju, rasanya enak banget teman-teman. Hasil bolunya juga super lembut, empuk, pokoknya ini mantap banget. Nah buat teman-teman yang pengen tahu gimana cara aku buatnya dan apa aja bahannya, tonton terus videonya sampai selesai ya. Terima kasih. Langkah pertama, siapkan wadah, lalu pecahkan 1 butir telur, tambahkan 1 sendok teh SP, kalau mau diganti TBM atau valet bisa juga. Tambahkan 200 gram gula pasir, lalu ini kita mixer sampai adonannya tercampur rata. Gunakan speed paling rendah aja ya teman-teman. Nah kalau sudah tercampur rata, pindahkan ke speed paling tinggi, mixer sampai adonannya putih kental berjejak. Nah, kalau sudah, matikan mixernya. Kemudian di sini mau aku tambahkan bahan keringnya, ada 250 gram tepung terigu, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh baking powder. Nah, ini kita ayak dulu ya, teman-teman. Kemudian tambahkan setengah sendok teh perasa vanila, kalau mau diganti vanili bubuk bisa juga. Kemudian tambahkan 250 ml santan. Sebelum kita nyalakan mixer, kita aduk-aduk dulu biar tidak ada tepung yang bertebaran. Kemudian ini kita mixer dengan speed paling rendah aja. Mixer sampai adonannya benar-benar tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, kemudian matikan mixernya. Nah, ini lanjut aku aduk menggunakan spatula. Tujuannya untuk memastikan semua bahan sudah benar-benar tercampur rata.
Selanjutnya adonan akan aku bagi menjadi 2 bagian sama rata seperti ini. Untuk di mangkok satunya aku kasih pewarna merah cabai. Ini aku kasih secukupnya aja ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, untuk di mangkok yang satunya aku biarkan original ya. Selanjutnya kedua adonan ini akan aku pindahkan ke plastik segitiga seperti ini. Lanjut, di sini aku sudah siapkan cetakan. Sebelum kita tuang adonan, kita oles dulu cetakannya dengan minyak, oles sampai rata ya. Untuk cetakannya ini boleh diganti dengan cetakan yang lain ya, sesuaikan aja dengan selera. Nah, ini cetakannya kita oles semua ya teman-teman, lakukan sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai, pertama-tama kita tuang adonan yang merah. Ini aku tuang sekitar setengahnya. Oke, lakukan sampai semuanya selesai. Nah, kalau sudah selesai adonan merah, lalu kita tuang adonan putih. Ini kita tuang sampai cetakannya terisi penuh ya. Lakukan sampai semuanya selesai. Nah, kalau sudah selesai semua, ini siap untuk kita kukus. Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan. Setelah kukusannya panas, airnya sudah mendidih, kita letakkan cetakan berisi adonan. Nah, ini kita susun rapi. Nah, ini tidak perlu dikasih jarak ya teman-teman, karena ini bukan bolu kukus mekar, jadi biar rapat juga nggak apa-apa. Kemudian ini ditutup lalu kukus kurang lebih selama 15-20 menit atau sampai bolunya matang. Gunakan api sedang cenderung kecil aja ya. Kalau pakai tutup panci biasa boleh dialas dengan kain bersih. Setelah 20 menit kita buka tutup pancinya. Nah, ini bolu kukusnya sudah matang ya teman-teman. Hasilnya gembul-gembul banget. Kemudian ini kita angkat semua. Lanjut, kalau masih ada adonan bisa dikukus kembali. Lakukan sampai semuanya selesai. Selagi bolunya masih panas, di sini akan aku keluarkan dari cetakan. Untuk mengeluarkan dari cetakan cukup ditekan aja ya teman-teman. Mudah banget. Lakukan sampai semuanya selesai. Nah, setelah selesai semua dikeluarkan dari cetakan, ini kita biarkan dulu hingga dingin sebelum kita kasih buttercream ya teman-teman. Nah, setelah bolu kukusnya dingin, nah ini kita kasih dengan buttercream. Ini aku kasih secukupnya aja ya. Lakukan sampai semuanya selesai. Setelah dikasih buttercream, lanjut di sini aku kasih topping keju parut. Nah, ini aku kasih secukupnya aja. Kalau mau diganti dengan topping yang lain bisa juga, sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Nah, ini dia bolu kukusnya sudah selesai aku bikin. Hasilnya cantik banget ya teman-teman. Sekarang aku mau cobain satu dulu. Kelihatan ya kalau bolunya ini super lembut, beneran ini enak banget teman-teman. Sekarang aku mau lihat dulu tekstur bolunya seperti apa. Nah, beneran kan, bolunya ini benar-benar lembut banget teman-teman, empuk, beneran gak bikin seret di tenggorokan. Ditambah lagi dengan buttercream dan topping keju, rasa bolunya jauh lebih enak teman-teman. Beneran ini recommended banget buat teman-teman cobain di rumah. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba di rumah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videoku sampai selesai. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.